Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang di pertengahan bulan November ini. Jaidses dan kawan-kawan akan menghadapi 2 tim terkuat di Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi Timnas Jepang di 15 November mendatang. Menghadapi Timnas Jepang yang di atas kertas lebih unggul jauh dari Timnas Indonesia, Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia harus benar-benar jeli dalam memilih pemain, siapa yang bakal menjadi line up utama dan siapa yang bakal menjadi cadangan. Seperti yang kita ketahui, Timnas Jepang merupakan tim terkuat di Asia yang saat ini berada di peringkat 16 di dunia. Rata-rata pemain Timnas Jepang bermain di benua Eropa, sebut saja seperti Kaoru Mitoma yang bermain di Brighton Albion, Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad, dan Wataru Endo yang bermain di Liverpool. Mereka pastinya bakal merepotkan pertahanan Timnas Indonesia yang dimotori Jaidses itu. Maka dari itu kerja keras dan tetap bermain solid harus diterapkan di laga menghadapi Samurai Biru nanti. Kekalahan 2-1 saat bertandang ke markas China beberapa waktu lalu harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus untuk menatap laga selanjutnya. Bongkar pasang pemain seperti yang dilakukan saat menghadapi China beberapa waktu lalu harus tidak dilakukan kembali di saat menghadapi Timnas Jepang nanti. Dan berikut ini prediksi formasi line up Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini Sintayong berkemungkinan masih menggunakan formasi andalannya, yakni 3-4-3. dengan masih memasang Martin Paes di bawah mistar gawang. Martin Paes merupakan salah satu kiper terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Kejelihannya dalam menangkap bola dan sering mengantisipasi tendangan keras dari lawan, sosok Martin Paes sampai saat ini masih belum tergantikan di posisi ini. Penyelamatan yang sering dilakukan saat beberapa waktu lalu membuat pemain asal FC Dallas ini sangat layak untuk menjadi starter di laga menghadapi Jepang nanti. Meski di laga menghadapi Cina beberapa waktu lalu Martin Paes sudah kebobolan sebanyak 2 gol, namun publik menilai Martin Paes bermain bagus dan mendapat banyak pujian dari supporter Timnas Indonesia, maka bisa dipastikan di laga menghadapi Jepang Martin Paes layak menjadi line up utama. Kemudian di sektor barisan pertahanan, Sintayong berkemungkinan bakal memasang 3 bek andalannya, yakni Misilger, Jaidses, dan Justin Hubner. Jaidses merupakan bintang terakhir Timnas Indonesia yang penampilannya sangat ciamik dalam menjaga pertahanan. Ketenangannya dalam menjaga pertahanan membuat Jaidses sangat sulit dilewati oleh lawan. Tidak cuma itu saja, Jaidses juga sering memenangkan duel-duel bawah maupun duel di udara. Selain itu, Jaidses juga layak menjadi kapten mengingat jiwa kepemimpinannya di dalam menyemangati rekan-rekannya diperlihatkan di dalam lapangan. Meski di laga sebelumnya digantikan oleh Asnawi Mangku Alam kala menghadapi Cina, namun publik menilai kalau Jaidses lebih layak menjadi kapten di laga menghadapi Jepang nanti. Kemudian untuk Misilger, seperti yang kita ketahui, meski baru menjalani 2 laga dengan Timnas Indonesia, namun pemain asal FC20 ini mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain termahal di skuad Garuda saat ini. Terlihat kerap kali Misilger bertarung dan memenangkan duel dikala menjaga pertahanan, sehingga pemain ini layak menjadi duet maut Jaidses di benteng pertahanan Timnas Indonesia menghadapi Jepang nanti. Sedangkan untuk Justin Hubner kemungkinan akan menjadi pilihan utama menemani Jaidses dan Misilger di laga menghadapi Jepang nanti. Setelah absen di 2 laga sebelumnya, Justin Hubner dipastikan akan kembali untuk memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Jepang ini. Permainan kerasnya sangat dibutuhkan untuk menjegal para pemain Jepang yang dikenal memiliki kemampuan dan skill yang luar biasa. Selanjutnya di sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana area ini bakal ditempati Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Sandy Walsh di laga sebelumnya dicadangkan digantikan Asnawi Mangku Alam, namun di laga menghadapi Jepang nanti pemain asal Kevin McKellen ini kemungkinan akan menjadi pilihan utama bagi pelatih Sintayong.
Sandy Walsh dinilai sangat cocok untuk menempati area ini. Ketenangannya dalam menjaga pertahanan dan seringkali membantu penyerangan, nama Sandy Walsh sangat layak untuk menjadi pilihan utama di saat menghadapi Jepang nanti. Sejalan dengan Sandy Walsh, Calvin Verdong dipastikan akan belum tergantikan di posisi fullback ini. Pemain yang berusia 27 tahun ini selalu tampil ciamik dan konsisten dalam menjaga pertahanan. Tidak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong terlihat kerap kali membantu penyerangan dan sering menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Sehingga pemain asal Nijmegen ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan timnas Indonesia. Kemudian di sektor gelandang tengah, pelatih timnas Indonesia Sintayong berkemungkinan bakal memasang Tom Haye dan Nathan Joaon. Tom Haye merupakan sosok yang sangat penting di sektor permainan timnas Indonesia. Pemain yang dijuluki The Professor ini sangat layak menjadi pilihan utama untuk mengatur ritme permainan timnas Indonesia di saat menghadapi timnas Jepang nanti. Absennya Ivar Jenner karena akumulasi kartu kuning membuat Nathan Joaon akan menjadi pilihan utama untuk menemani Tom Haye di sektor lini tengah. Pemain ini akan kembali menjaga dan membantu pertahanan dan penyerangan timnas Indonesia. Nathan Joaon akan berjibaku dengan pemain Jepang untuk merebut bola dan menciptakan serangan balik. Kemudian di sektor penyerangan, pelatih Sintayong berkemungkinan bakal memasang 3 nama untuk menggedor pertahanan timnas Jepang. 3 nama itu diantaranya Eliano Renders di sisi kanan, Ragnar Oratmangun di sisi kiri, dan Rafael Strijk di sisi penyerangan tengah. Meski sempat dicoret namanya di saat menghadapi Cina beberapa waktu lalu alasan karena taktik Sintayong, namun Eliano Renders berkemungkinan bakal menjadi starter dikala menghadapi Jepang nanti. Meski tidak terlalu memukau saat menjalani debutnya saat melawan Bahrain beberapa waktu lalu, namun posisi itu bukanlah posisi asli dari Eliano Renders. Permainan Eliano Renders lebih cenderung menyerang ketimbang permain bertahan. Maka dari itu Sintayong harus mencoba kembali nama Eliano Renders di saat menghadapi Jepang dengan posisi winger kanan. Sementara untuk Ragnar Oratmangun perannya masih belum tergantikan di posisi winger kiri. Pemain ini selalu tampil ngeyel dan sering menciptakan peluang di pertahanan lawan. Sejauh ini Ragnar Oratmangun sudah menciptakan 2 gol bagi timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Kemudian untuk Rafael Strijk sampai saat ini masih menjadi andalan Sintayong di setiap laganya. Meski permainannya bukan striker tunggal, namun Rafael Strijk nampaknya sangat cocok bagi taktik pelatih Sintayong yang sering bermain melebar dan kerap kali membantu pertahanan, membuat Rafael Strijk selalu menjadi pilihan utama bagi timnas Indonesia. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di laga ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.